Materi pertama yang saya jelaskan tentang kekuasaan negara, di mana kekuasaan yang bersifat langsung, satu aktor secara aktif itu memaksa dan memberikan insentif kepada aktor lain agar berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Contoh yang saya ambil itu adalah Amerika Serikat yang menggunakan sanksi ekonomi terhadap Iran sejak tahun 2010 hingga saat ini. Ini itu untuk memaksa perubahan kebijakan nuklir. Washington secara langsung ia mempengaruhi perilaku melalui ancaman pembatasan melalui akses ke sistem keuangan global. Lalu yang kedua itu kekuasaan institusional. Nah, di mana kekuasaan ini bekerja secara tidak langsung. Aktor yang mendominasi melalui aturan, prosedur, dan lembaga formal yang menentukan siapa yang dapat melakukan apa. Contoh yang saya ambil itu adalah IMF dan Bank Dunia yang menetapkan syarat SAP kepada negara berkembang yang membutuhkan pinjaman. Negara dibentur sebagaimana Ghana atau Argentina dipaksa memangkas subsidi dan membebaskan pasar bukan karena tekanan fisik, melainkan karena aturan lembaga yang mereka ikuti. Lalu yang berikut adalah kekuasaan struktural, di mana kekuasaan yang tidak berasal dari tindakan satu aktor terhadap aktor lain, melainkan dari posisi dalam struktur sosial ekonomi yang secara sistematik menguntungkan pihak tertentu. Ya, contohnya itu adalah Susan String menganalisis bagaimana Amerika memiliki kekuasaan struktural dalam sistem keuangan global karena dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan dunia. Negara lain itu terpaksa tunduk kepada kebijakan moneter Amerika Serikat bukan karena dipaksa, tapi karena struktur sistem finansial global yang dibangun di atas dominasi tersebut. Satu aktor terhadap aktor lain, melainkan dari posisi dalam struktur sosial ekonomi yang secara sistematik menguntungkan pihak tertentu. Lalu sistem kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan produktif, di mana kekuasaan yang bekerja melalui produktif pengetahuan, wacana, dan norma membentuk identitas kepentingan dan kebenaran yang diterima begitu saja oleh masyarakat. Nah, contohnya itu seperti pembangunan yang didominasi berat oleh seperti yang diteliti Arturo Escobar dalam mendefinisikan negara selatan global sebagai terlatar belakang dan perlu dibantu. Wacana ini bukan sekedar retorika, melainkan kebijakan, aliran dana, dan cara tersebut untuk memandang diri sendiri. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian dasar, bentuk sumber, dan juga basis material ekonomi politik. Nah, basis material adalah konsep penting di dalam ekonomi politik yang berasal dari pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Intinya adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidup atau produksi menentukan bagaimana masyarakat, negara, hukum, dan budaya itu bisa terbentuk. Menurutnya, dalam bukunya Contribution to the Critical of Political Economy tahun 1859, ia menjelaskan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan kehidupan, tetapi kondisi sosial atau cara hidup yang menentukan kesadaran mereka. Artinya, kehidupan sosial, agama, politik, dan ideologi itu dibangun di atas basis ekonomi atau infrastruktur. Sedangkan negara, hukum, dan budaya adalah suprastruktur yang mengikuti basis tersebut. Yang kedua itu, saya menjelaskan materi tentang basis material dalam ekonomi politik. Basis material dalam ekonomi politik itu, yang pertama adalah kekuatan produktif. Nah, kekuatan produktif adalah semua hal yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi tentang tenaga kerja, fisik, dan intelektual. Yang kedua itu alat produksi, mesin, dan juga teknologi. Lalu ada bahan baku dan sumber energi. Lalu ada ilmu pengetahuan dan juga teknik. Kekuatan produktif ini bersifat dinamis. Nah, ia terus berkembang. Namun, jika perkembangan ini terlalu cepat dan tidak sesuai dengan sistem yang ada, maka akan terjadi perubahan secara besar-besaran. Nah, contohnya adalah revolusi industri Inggris pada tahun 1760 sampai dengan 1840, di mana James Watt itu menemukan mesin uap. Nah, produksi perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin, muncul pabrik-pabrik besar, banyak petani pindah ke kota industri seperti Manchester dan juga Birmingham. Lalu terjadi perubahan besar dalam struktur sosial dan lahirnya kapitalisme industri. Yang kedua itu
Ada hubungan produksi atau relationship of production, di mana hubungan produksi adalah hubungan sosial antara manusia dalam proses produksi. Fokus utamanya yaitu yang pertama, siapa yang memiliki alat produksi, yang kedua, bagaimana hasil atau keuntungan itu dibagi. Di dalam masyarakat, hubungan ini itu menciptakan kelas sosial, yakni pemilik alat produksi itu cenderung berkuasa, pekerja itu cenderung memiliki tenaga kerja. Nah, ketimbangan ini bukan hanya soal kekayaan, tapi juga posisi di dalam sistem produksi, misalnya pemilik versus buruh, tuan tanah versus petani. Contoh yang saya ambil adalah tanam paksa yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai dengan 1870. Di mana diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di bawah pimpinan Van de Bosch. Petani Jawa itu diwajibkan untuk menyerahkan 1/5 hasil panen atau bekerja 1/5 waktu untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, nila, dan juga teh. Nah, dampaknya yaitu keuntungan besar masuk ke Belanda, rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan juga kelaparan, lalu menunjukkan hubungan produksi yang tidak adil seperti eksploitasi petani oleh penguasa kolonial. Yang berikut adalah sumber daya material. Sumber daya material adalah dasar fisik yang memungkinkan proses produksi berjalan. Dalam ekonomi politik, yang penting bukan hanya ketersediaannya, tetapi juga siapa yang menguasai sumber daya tersebut. Penguasaan sumber daya berarti banyak orang menguasai kehidupan orang lain. Sumber daya material terdiri dari beberapa jenis, yaitu sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, minyak, gas, dan mineral. Lalu modal fisik seperti mesin, pabrik, jalan, pelabuhan, dan juga infrastruktur. Lalu modal finansial seperti uang, saham, investasi, dan perbankan. Lalu modal manusia itu seperti pendidikan, keterampilan, dan juga kesehatan. Contoh kasus konflik agraria di Kalimantan atau eksploitasi sawit, di mana perusahaan besar membuka perkebunan kelapa sawit dalam skala luas. Lahan yang digunakan itu merupakan lahan milik masyarakat adat dan terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Yang keempat adalah mode produksi. Mode produksi merupakan suatu cara di mana manusia itu menghasilkan barang dan juga bagaimana hubungan kerja di dalamnya. Setiap manusia memiliki mode produksi setiap zamannya, berbeda dan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, mode produksi berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama itu komunal primitif, dibagi menjadi 3 poin, di mana yang pertama itu ada tahap awal, tahap yang tidak memiliki kepemilikan pribadi. Semua hasil produksi itu dimiliki bersama. Lalu yang kedua itu ada perbudakan, muncul ketika ada kelebihan hasil produksi. Kelompok pengusaha memaksa kelompok lain bekerja atau budak, terjadi pada zaman Yunani kuno dan juga zaman Romawi kuno. Yang ketiga itu ada feodalisme, atau di mana tuan tanah memiliki lahan sebagai alat produksi utama. Petani harus menyerahkan sebagian hasil panen kepada tuan tanah. Yang keempat itu ada kapitalisme, di mana pemilik modal atau borjuis memiliki alat produksi. Pekerja hanya memiliki tenaga kerja. Yang kelima, sosialisme dan komunisme. Kapitalisme akan mengalami masalah dan perubahan sosialisme menuju komunisme, di mana kepemilikan kembali menjadi milik bersama. Contohnya di Indonesia yaitu pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru Indonesia memerintah pembangunan sistem ekonomi yang disebut kapitalisme dependen, yaitu banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia seperti Freeport, Kalex di Riau, Shell di Kalimantan, yang dimana sumber daya alam Indonesia itu dieksploitasi dalam jumlah besar, tenaga kerja di lokal dibayar sangat murah, hubungan antara pengusaha dan pemerintahan sangat dekat, disebut kapitalisme kronik. Yang kelima adalah teori perspektif sistem dunia, dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein sebagai pengembang dari pemikiran Karl Marx dan ke tingkat global. Menurut teori ini, dunia merupakan satu sistem ekonomi besar yang saling terhubung. Negara-negara dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu negara inti atau core, semi, dan juga periferi.
Nah, negara inti adalah negara maju yang mengelola bahan mentah menjadi barang mahal dan memperoleh keuntungan besar. Negara semi berada di posisi tengah, sedangkan negara periferi adalah negara yang kurang maju dan biasanya mengekspor bahan mentah serta mengimpor barang jadi yang mahal. Nah, contohnya adalah terlihat pada krisis energi Eropa ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Saat itu Eropa mengalami krisis energi karena bergantung pada gas dari Rusia sehingga harga gas meningkat tajam. Dan juga peristiwa ini menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya alam dapat mempengaruhi negara lain dan membuktikan bahwa kondisi ekonomi dapat menentukan kebijakan politik. Lalu yang keenam itu adalah ekonomi platform yang merupakan bentuk baru dari sistem ekonomi di era digital. Menurut Nick, dalam bukunya Platform Kapitalis dan Data Platform Digital menjadi alat produksi baru pada abad ke-21. Platform seperti Gojek, Tokopedia, Grab menguasai sistem melalui algoritma. Nah, data pengguna dan juga jaringan digital. Pengemudi ojek online dan menjual marketplace terlihat bebas bekerja, tapi sebenarnya bergantung pada platform yang memiliki harga dan juga promosi ke akses pasar besar. Hal ini menciptakan hubungan kerja baru di mana pekerja digital sering tidak mendapatkan perlindungan seperti pekerja biasa. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.